Baik, ketemu lagi dengan saya Mr. Masker. Untuk podcast hari ini saya kedatangan tamu istimewa ini ya. Tamu istimewa, cantik, pengalaman luar biasa. Kayaknya sesuai banget nih dengan tema kita untuk hari ini tentang tugas akhir. Saya kenalkan dulu nih. Halo Bu Lisa, apa kabar? Halo juga Pak Dodi, kabar baik. Wah, ceria banget nih. Kayaknya bahasannya walaupun agak berat tapi mudah-mudahan bisa kita bawa santai ya Bu Lisa. Oh, nggak dibawa, nggak berat aja. Jadi nama lengkap beliau adalah Lisa Dwi Ratna Dewi. Beliau ini pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur, FKDK Universitas Budi Luhur. Bu Lisa ini sudah menjadi penguji sejak kapan? Kalau menjadi penguji tugas akhir, saya bekerja di Budi Luhur ini dari tahun 1997. Jadi sudah 25 tahun lah. Wow. Menjadi pembimbing dan penguji. 25 tahun. Ini sudah berapa banyak yang diuji ini, mungkin dari ribuan. Mungkin Bu Lisa juga lupa sudah berapa banyak. Nggak ingat lagi sih. Udah nggak ingat lagi. 25 tahun berapa nggak ingat. Betul. Nah ini yang lebih menarik ini kayaknya kita akan bahas yang di luar kaitan dengan regulasi. Jadi di ruang sidang itu apapun bisa terjadi, termasuk yang menit yang nggak pernah kita bayangkan. Nah Bu Lisa ini kan sudah menguji begitu lama ini, pasti banyak kejadian-kejadian lucu atau mungkin di luar ekspektasi ini terjadi di ruang sidang. Pernah ada mahasiswa yang diuji menangis? Oh sering Ya? Sering. Oh berarti banyak dong. Sering. Itu biasanya kenapa nih tiba-tiba menangis atau gimana? Yang paling sering mahasiswa menangis itu kalau ya namanya dosen ya. Dosen itu kadang-kadang kan banyak dosen-dosen muda juga gitu ya. Jadi menangisnya ada dua macam nih. Ada yang saking nggak bisa jawab pertanyaan lalu nangis, bingung dia mau ngapain gitu. Ada yang menangisnya itu karena dikerjain oleh dosen gitu. Kamu nggak lulus ya, silahkan daftar sidang kedua gitu. Oh itu bisa ada yang nangis, ada yang sampai ya pokoknya nangisnya heboh lah gitu ya. Cewek lebih banyak ya nangisnya yang heboh gitu ya, tapi cowok ada juga yang heboh gitu ya. Jadi nangisnya dua macam. Ada yang bingung terus dia nangis di ruang sidang, itu nangis beneran, nangis karena nggak ngerti jawabannya apa gitu. Lalu ada yang itu tadi ya dikerjain dosen, kamu nggak lulus gini. Nangis karena nggak bisa jawab, bingung nih mau jawab apa. Iya. Aku juga mungkin dikerjain balik oleh penguji ya, ada drama-drama gitu. Ada drama-dramanya lah. Oh gitu ya, wah ini kayaknya banyak bumbu-bumbunya juga nih. Jadi nangis itu bisa disebabkan dari banyak hal ini. Tapi biasanya karena bingung kali mau jawab apa ya Bu? Ya karena kan kadang-kadang ngeblank ya, mahasiswa udah di ruang sidang gitu tuh kayaknya udah blank gitu. Padahal sebenarnya sidang itu kan open book ya, open book. Jadi naskah skripsi Anda atau TA Anda, kalaupun itu karya itu boleh dibaca ulang sebenarnya. Jadi boleh dijejer-jejer buku-buku referensi yang Anda kira-kira susah menjawab pun atau jurnal-jurnal pun kalau mau di print boleh. Jadi open tumpuk pun boleh ya. Gitu. Tapi menurut saya ya yang secukupnya aja gitu. Jadi tadi itu tipsnya untuk kalau ngeblank ya. Karena open book sebenarnya. Jadi kalau ngeblank artinya mahasiswanya mau bawa buku silahkan ya terkait dengan penelitiannya ya. Mau sambil buka buku pun juga boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan ada penguji yang bilang jangan buka buku, jawab pertanyaan saya langsung, itu gimana tuh? Kan kadang juga ada seperti itu ya. Ya memang pada dasarnya kalau kita itu menulis sendiri skripsi Pak Dodi, menulis sendiri skripsi ataupun tugas akhir membuat sendiri, orang bisa nulis itu kemungkinan besarnya ingat apa yang dia tulis, gitu ya. Kecuali dibikinin orang, dia nggak menguasai isinya apa. Tapi kalau bikin sendiri saya yakin itu mahasiswa ingat. Kalau ngeblank itu tadi open book kok. Jadi kadang kan bingung ya dalam kondisi itu. Yang uji berapa banyak dosennya? Kalau di FKDK pengujinya dua. Pengujinya dua. Satu pembimbing ya? Satu pembimbing selaku moderator. Jadi menghadapi 3 dosen ini ya? 3 dosen sebagai penguji. Wah itu lumayan keringetan juga ya.
Tapi kalau kita bikin sendiri, insya Allah kita paham gitu ya. Ya, karena lebih Intinya di pede situ kan, ya. lebih confidence Jadi kan. lebih pede kan. Iya. Kemudian ada gak contoh gitu kejadian mahasiswa diuji bingung karena pertanyaan dari penguji ini membingungkan gitu, nggak nyambung misalnya. Ini ada gak kejadian seperti ini? Ada juga tuh. Oh, ada juga. Ada juga ya. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa dosen penguji itu kalau 10 menit terlambat itu juga diganti oleh dosen lain gitu. Nah, dosen pengganti ini kadang sudah pasti tidak punya waktu yang cukup untuk membaca, untuk dibandingkan dengan dosen yang ditunjuk semula. Nah, ini sering kali nggak nyambung ya. Nah, kalau nggak nyambung, mahasiswa bisa meluruskan, gitu ya. Saya ambil kasus misalnya begini, ada mahasiswa meneliti seputar lokasi penelitiannya itu di Kabupaten Bogor, ya, di Kabupaten Bogor, Cisarua Puncak gitu. Nah, dosen pengujinya di Bogor kan menangkapnya Bogor Kota Madya gitu. Padahal ini Bogor Kabupaten. Nah, kalau misalnya terjadi miss seperti itu, mahasiswa boleh meluruskan, maaf Bapak, Ibu, ini yang dimaksudkan adalah Kabupaten Bogor, bukan Kota Madya Bogor. Wilayahnya sini. Silahkan diluruskan. Jadi itu dimungkinkan ya. Dimungkinkan. Nah, kemudian kan ada ketua sidang nih, namanya pembimbing ya. Jadi sebetulnya fungsi ketua sidang itu apa di meja sidang, di ruang sidang? Nah, ini seperti menjawab tadi ya, Pak Dodi bilang kalau pertanyaannya nggak nyambung. Nah, kalau pertanyaannya nggak nyambung, biasanya moderator itu membahasakan ulang yang lebih dipahami oleh mahasiswa. Ya, jadi poin-poin dari dosen penguji ini diambil lalu dibahasakan ulang. Begini loh, maksud penguji satu itu begini. Berarti itu salah satu fungsi moderator juga ya. Apabila mahasiswa diuji ini mungkin masih belum paham maksud dari pertanyaan itu, bisa diluruskan kembali oleh ketua sidang atau moderator. Kemudian ada hal unik apa lagi sih Bu yang pernah dialami selama pengalaman menguji tugas akhir? Hal yang unik banyak juga ya, hal yang unik banyak. Misalnya mahasiswa cengengesan gitu. Apa cengengesan itu? Bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya. Cengengesan itu nggak serius gitu, nganggep enteng. Oh, ada juga di meja sidang yang tidak serius? Ya, nganggepnya tuh pasti lulus dosen gue ini kok udah kenal akrab sama semua dosen-dosen. Nah, itu nyawanya tuh berapa tuh kalau mahasiswa super pede? Nah, hal-hal seperti ini supaya dihindari ya, hal-hal seperti ini supaya dihindari karena ini judulnya sidang pasti formal gitu ya. Jadi jangan cengengesan. Itu yang pertama. Jadi walaupun Anda itu mungkin ketua senat gitu ya, atau ketua hima yang sangat akrab dengan dosen-dosen, sering pergi-pergi bareng, tetap dalam sidang itu harus tahu bahwa itu suasananya formal ya. Jadi jangan cengengesan kayak sama temen. Itu yang perlu saya sharingkan juga gitu ya. Lalu hal lain adalah dosen penguji itu kan bagaimanapun harus diakui ya, orang di sidang itu kan posisi powernya di bawah dari yang menyidang. Kalau yang dosen penyidang ini kan kayaknya posisi politiknya lebih tinggi gitu ya. Kayaknya nasib yang diuji di tangan mereka kan seperti itu ya gitu. Jadi ada juga dosen-dosen yang yang lebih banyak memberikan masukan dan nanyanya tuh nggak nyecer gitu ya. Tapi ada juga dosen penguji yang ini penelitian apa nih kayak gini, masa kayak gini bisa skripsi sih gitu. Kamu nggak layak nih seperti ini untuk S1 nih jadi sarjana begini. Kadang-kadang kan ada kalimat-kalimat yang seperti itu ya pada dia. Jadi kalau kalimat-kalimat seperti itu sih itu termasuknya ujian mental saya bilang ya. Kadang-kadang dosen itu melakukannya dengan sengaja untuk menguji mental ya, karena sebetulnya nanti kalau mahasiswa udah lulus lalu Anda berjuang di dunia luar itu lebih fine gitu ya. Jadi saran saya kalau ketemu yang seperti ini positive thinking aja, positive thinking bahwa maksudnya dosen ini sedang menguji mental juga. Jadi tetap percaya diri,
tetap sopan, walaupun dosennya nyecer bagaimana Anda tetap bersikap di pikirannya itu positif. Begini Pak, maksud saya penelitiannya itu begini. Kalau misalnya dianggap kurang bagus atau kurang layak untuk menjadi sarjana, mohon masukan, misalnya begitu. Jadi jangan baperan ya kalau di meja sidang. Jangan baperan, ya. Jadi kalau dicecah itu bukan berarti mungkin ingin memojokkan. Ya, itu mungkin juga bagian dari pembekalan mental. Pembekalan luar biasa. Jadi kalau mau jadi sarjana jangan hanya bagus dalam hal teori aja. Ya. Jadi mentalnya pun juga harus kuat menghadapi tantangan di luar sana. Terakhir nih Bu Lisa, setelah sidang selesai kan masih ada fase selanjutnya. Ya, ini revisi. Ini yang kadang ini dianggap remeh oleh mahasiswa. Sudah dinyatakan lulus ya sudah. Padahal masih ada revisi. Nah itu kalau misalkan revisinya nggak tuntas sesuai dengan deadline gimana tuh? Ya, revisi itu kan ada lembar ya, ada lembaran yang harus diisi oleh dosen penguji, ditulis di situ revisinya apa aja diserahkan kepada mahasiswa. Ya. 1 minggu harus dilakukan revisi. Nah, sama yang namanya skripsi ya jangan dianggap sepele ya, karena kalau Anda tidak melakukan revisi, kalau mahasiswa tidak melakukan revisi sesuai dengan yang tertulis di situ dari penguji, ya pengujinya nanti nggak mau tanda tangan. Nah, kalau pengujinya nggak mau tanda tangan, atau zaman sekarang di-input di sistem ya, nggak input bahwa revisi sudah selesai, Anda nggak bisa jalan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kan penyusunan jurnal, lalu penyerahan ke perpustakaan. Nah itu akan macet semua karena dosen Anda nggak memasukkan sebuah kode ke dalam sistem itu penggantinya tanda tangan. Ya, jadi tegasnya adalah jangan anggap sepele revisi walaupun Anda sudah pegang berita acara kalau dinyatakan lulus. Karena kalau dosen pengujinya nggak setuju atau tidak berkenan karena memang Anda tidak melakukan revisi, tidak tanda tangan, atau zaman sekarang tidak input sesuatu ke dalam sistem, next step Anda tetap macet, tetap nggak bisa. Berarti mungkin saja kelulusan itu dibatalkan mungkin ya? Ya mungkin, karena nggak bisa maju terus ya. Langkah selanjutnya namanya sistem kan nggak bisa. Berarti harus hati-hati. Lagi nih, satu lagi bisa. Ini kan situasi masih pandemi. Ya. 1-2 tahun belakangan ini kan mahasiswa sidang secara online. Nah, kita juga kan masih dalam kondisi pandemi sampai hari ini. Mungkin saja sidang online itu masih terjadi di beberapa kampus. Ya, mudah-mudahan sih sudah mulai offline ya. Kan atmosfernya beda. Nah, antara sidang online dengan offline kan jelas beda nih Bu. Apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa perbedaannya antara online dengan offline? Ada tips khusus sih? Ya, kalau offline itu jelas semua penguji, moderator, mahasiswa ada dalam satu ruangan tertutup gitu ya. Nah, kalau online ini karena tidak terkendali, mahasiswanya ada di mana, dosennya ada di mana. Nah, tipsnya adalah kepada para mahasiswa, kalau Anda nanti di kampus-kampusnya sidang online, sebelum sidang online Anda cari lokasinya, cari titiknya mana. Ya, cari spot, cari titik mana yang nyaman untuk Anda. Nyaman itu dalam arti satu, yakin bahwa koneksi dari internet sinyal bagus. Yang kedua, yakinkan kalau Anda punya wifi di rumahnya, tetap juga diserpin pakai kuota di handphone. Kadang-kadang tahu-tahu listrik mati, wifi-nya mati, Anda bisa tethering gitu. Ya, jadi harus kuotanya ada. Lalu tadi spotnya sinyalnya bagus, lalu ruangannya itu tertutup. Jadi jangan sampai kedengeran nanti ibunya lagi masak, adiknya lagi teriak-teriak, masuk semua suaranya. Jadi Anda harus mengurung diri di satu ruang tertutup di kamar misalnya atau di mana ya. Cari juga yang backgroundnya enggak berantakan gitu ya, yang backgroundnya bagus. Jadi Anda pakai kamera ukur sendiri. Oh, backgroundnya bagus di sini, ditata. Lalu nanti ruangannya harus ditutup, kasih tahu ke adik-adiknya jangan ketok-ketok ya. Gitu, saya mau sidang skripsi dulu, gitu, sehingga bisa fokus. Kalau di ruang terbuka ada orang masak, ada orang teriak-teriak, depan ada tukang sayur, itu semuanya akan kacau balau. Anda nggak akan fokus. Gitu. Jadi itu dari saya tipsnya. Jadi kalau saya sih kalau dikasih pilihan online atau offline, kayaknya offline aja. Supaya kisah-kisah lucu itu juga saya alami jadi pengalaman itu sendiri ya.
Ya mudah-mudahan semua mahasiswa yang sidang di kampus manapun sudah bisa offline dan kondisi menjadi jauh lebih baik ya. Ya. Gitu. Terima kasih Bu Lisa atas tip and triknya berkaitan dengan persiapan sidang tugas akhir. Ya, terima kasih, sama-sama.